تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua kembali di dalam majelis ini. Majelis yang mulia, majelis yang diagungkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Siapa saja yang hadir dalam majelis ini ikhlas karena Allah, maka para malaikat termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Maka semoga duduknya kita di dalam majelis ini menjadi sebab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita kitab Dalilus Sa'ilin. Pertemuan sebelum ini kita memasuki babul khamri, bab tentang khamr. Dan kita sudah mempelajari beberapa hal tentang khamr. Yang pertama, pengertian khamr, bahwa khamr itu segala sesuatu yang memabukkan, ya, yang menghilangkan akal, yang membuat manusia tidak sadar akan dirinya. Jamaah rahimakumullah, itu disebut dengan khamr. Apa saja, baik benda padat maupun benda cair, ya, termasuk juga air ini, ya. Kalau air ini bagi panjenengan memabukkan, bikin panjenengan ngeflay, maka air ini menjadi haram bagi panjenengan, tapi tidak haram bagi orang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tahapan larangan khamr juga sudah kita pelajari, bahwa khamr ini merupakan minuman favorit orang-orang Arab pada zaman dahulu, sehingga khamr tidak langsung diharamkan oleh syariat Islam, ya. Bahkan 14 tahun Islam di kota Mekah, ya, itu belum ada larangan khamr.
Jadi para sahabat yang sudah masuk Islam saat itu masih belum dilarang untuk minum khamar, jamaah rahimakumullah. Larangan khamar ini baru ada ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu pun larangannya bertahap. Pertama hanya dihimbau bahwa khamar itu memiliki banyak mudarat, banyak keburukan dibandingkan manfaatnya. Kemudian yang kedua mulai dilarang hanya ketika hendak sholat, jamaah rahimakumullah, agar ketika sholat itu tidak mengalami kebingungan sehingga ucapannya tidak karu-karuan. Maka sebelum sholat atau ketika hendak melaksanakan sholat, seseorang dilarang untuk minum khamr. Kemudian yang ketiga, tegas, kapanpun dimanapun khamr itu dilarang. Bahkan Allah mengatakan termasuk perbuatan syaitan, yaitu dengan turunnya surah apa kemarin? Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ansab menyembelih hewan untuk berhala, wal azlam dan mengundi nasib, itu perbuatan kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Setelah turun ayat ini, semua para sahabat yang masih menyimpan khamr di rumahnya, mereka keluarkan, kemudian mereka tuangkan, mereka buang. Bahkan mereka berbondong-bondong keluar lalu menuangkan di jalan-jalan kota Madinah. Sehingga ada sahabat yang menggambarkan bahwa setelah khamr dilarang atau setelah turun ayat ini, seakan-akan kota Madinah banjir dengan khamr, jamaah rahimakumullah, ya. Sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi tentang khamr, ya. Yang pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman kepada Allah. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, tidaklah minum khamr orang yang minum khamr ketika minum khamr dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Jadi kata Nabi, orang itu ketika di dalam hatinya ada iman kepada Allah, ada cahaya iman, maka dia tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Gak mungkin melakukan dosa besar, jemaah rahimakumullah. Karena di dalam hadis ini yang disebut oleh Nabi adalah semuanya dosa besar. Zina itu dosa besar, kemudian mencuri juga dosa besar, minum khamr dosa besar, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga Nabi mengatakan orang mukmin, orang yang di dalam hatinya ada cahaya iman, itu ketika dia melakukan dosa besar, maka cahaya imannya itu diangkat atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat itu dia tidak memiliki cahaya iman, cuman imannya masih ada, tapi cahayanya, ibarat lampu itu, lampunya masih ada, cuman tidak ada cahayanya saat itu, jemaah rahimakumullah, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang beriman bisa saja dia terjerumus dalam dosa besar, jemaah rahimakumullah. Orang beriman bisa saja terjerumus dalam dosa besar, ya.
Karena Nabi mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan mukmin. Ya kan? Hanya saja orang beriman yang melakukan dosa besar itu dianggap oleh para ulama berdasarkan hadis ini imannya lemah. Karena Nabi mengatakan tidak mungkin berzina ketika dia beriman dengan iman yang kuat kepada Allah. Tidak mungkin mencuri ketika dia beriman. Tidak mungkin minum khamr ketika dia beriman kepada Allah. Maksud dari hadis ini adalah saat itu imannya sangat lemah. Dia tidak memiliki iman yang sempurna, tidak memiliki iman yang kuat sehingga dia melakukan dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ternyata kondisi keimanan kita itu dapat mempengaruhi ketaatan atau kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita bagus, maka iman itu akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah. Tapi kalau iman kita lagi lemah, biasanya kita akan terdorong untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya kan? Kalau sangat lemah banget imannya, itu terdorong untuk melakukan perbuatan bukan hanya maksiat tapi dosa besar. Karena dosa kan ada dua ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana cara kita membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Kata ulama, ciri-ciri dosa besar itu adalah segala perbuatan dosa yang diancam dengan ancaman neraka, azab atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi. Jadi kalau panjenengan baca hadis atau mendengarkan hadis, siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia masuk neraka. Siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia mendapatkan laknat Allah. Berarti perbuatan itu termasuk dosa besar. Contohnya apa? Misalnya Nabi mengatakan dengan tegas tentang riba, ibu-ibu, bapak-bapak. Kata Nabi bahwa orang yang makan riba itu dosanya seperti menzinahi ibunya sendiri. Ya, bahkan lebih besar dosanya dibandingkan orang yang menzinahi ibunya sendiri. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan orang yang makan riba walaupun hanya 1 dirham itu dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. Orang yang makan riba maka dia nanti akan makan daging busuk di akhirat. Berarti dari hadis ini riba itu termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian contoh lain, Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Berarti sogok menyogok itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ghibah. Nabi mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa orang menggibah itu sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Berarti ghibah ini kalau ada ancaman seperti itu, Bapak Ibu, termasuk dosa besar. Nah, kemudian termasuk juga ciri dosa besar kata ulama adalah bila dosa itu mendapatkan hukuman khusus di dunia. Ya, bila dosa itu mendapatkan hukuman khusus di dunia. Contohnya apa? Mencuri. Apa hukumannya? Kalau ada orang mencuri hukumannya apa dalam Islam? Potong tangan. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kemudian kalau mencuri lagi kaki kirinya dipotong. Mencuri lagi tangan kirinya dipotong. Mencuri lagi kaki kanannya dipotong. Jadi kalau hukum Islam ini betul-betul diterapkan, nggak ada orang berani mencuri. Jemaah rahimakumullah. Tapi orang mencuri itu bertebaran di mana-mana, sudah mencuri lagi. Karena apa? Hukumannya setahun 2 tahun. Bahkan mencuri duit 600 triliun, 600 atau 300 itu. Itu dihukum 6 tahun setengah. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi tidak ada hukum yang paling berkah melebihi hukum Allah. Maka mencuri karena ada hukuman secara khusus dalam syariat, dia termasuk dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian
Termasuk juga dosa yang mendapatkan hukuman khusus dari syariat, zina. Jika dia sudah menikah atau sudah berkeluarga, maka hukumannya dirajam sampai mati. Apabila dia belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan salah satu di antara keduanya diasingkan. Jemaah rahimakumullah. Berarti zina ini termasuk dalam dosa besar. Kemudian khamr, Bapak Ibu. Khamr ini pelakunya dalam syariat dihukum apa? Orang yang minum khamr dicambuk sebanyak 40 kali. Ya, dicambuk 40 kali. Berarti khamr, yang minum khamr dia telah dianggap sebagai melakukan dosa besar. Itu cara kita mengukur dosa ini besar atau kecil. Selain itu, dosa yang tidak diancam dengan azab, tidak diancam dengan neraka, tidak diancam dengan laknat, tidak diancam dengan hukuman-hukuman khusus, berarti dosa itu masuk dalam kategori dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya apa? Melihat sesuatu yang haram, itu termasuk dosa kecil. Terlintas pikiran suuzon kepada orang lain, itu juga bagian daripada dosa kecil, Bapak Ibu. Sehingga dosa kecil ini dengan otomatis terhapus, ya kan, dari diri kita apabila kita melakukan kebaikan, walaupun kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa besar itu baru diampuni oleh Allah apabila yang bersangkutan bertaubat dengan taubatan nasuha. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tentang dosa besar Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat 32. Allah mengatakan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ahli surga, Allah mengatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Penghuni surga itu mereka adalah orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsm, dosa-dosa besar. Tapi ada dosa besar yang lainnya. Misalnya Nabi mengatakan termasuk dosa besar itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Kata Nabi, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Perbedaan antara orang kafir dan orang beriman adalah salat. Apabila orang beriman itu salat, maka menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah. Apabila dia tidak salat, berarti menunjukkan dia syirik atau dia kafir. Berarti meninggalkan salat ini termasuk dalam dosa besar. Bahkan saking besarnya dosa orang yang meninggalkan salat, dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan salat itu dikatakan kafir. Ya. Apabila dia punya istri, maka istrinya harus pulang ke rumah orang tuanya karena pernikahannya dianggap fasakh, dianggap batal. Jemaah rahimakumullah. Termasuk juga dosa besar disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, wa syahadatuz zur, sumpah dengan sumpah yang palsu. Kemudian termasuk juga dosa besar kata Nabi SAW adalah akilur riba, makan riba. Kemudian akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Kemudian wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian wa tawalli yaumaz zahaf, yaitu berpaling dari peperangan, lari dari peperangan. Dia sudah berada di medan perang tapi dia lari. Kemudian wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ya. Ini dosa-dosa besar. Jadi intinya Bapak Ibu, cara mengukur dosa itu besar atau kecil, bila dosa itu mendapatkan ancaman neraka, azab, laknat dari Allah, berarti dosa itu termasuk dalam kategori dosa besar. Jemaah rahimakumullah. Nah, bagaimana status seorang muslim ketika dia melakukan dosa besar? Berzina, minum khamar, atau mencuri. Nah, menurut ahlu sunnah wal jamaah, dia tetap berstatus sebagai muslim. Hanya saja kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan masuk neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka karena dia masih memiliki
iman atau keislaman. Tapi pendapat golongan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu sudah tidak dianggap muslim. Kalau orang Khawarij, makanya disebut Khawarij. Khawarij itu dari kata kharaja, artinya keluar. Karena mereka mengeluarkan orang muslim yang berbuat dosa dari keislaman. Mereka menganggap orang muslim yang berbuat dosa besar dianggap sebagai orang kafir. Kalau dia masuk neraka, maka kekal di dalam neraka. Sedangkan Mu'tazilah, Bapak Ibu, ini kita belajar akidah sedikit ya. Mu'tazilah, jamaah rahimakumullah, itu menganggap tidak muslim dan juga tidak kafir. Jadi manzilatun bainal manzilatain. Dia berada di antara dua keadaan, antara muslim dan kafir. Nah, maka nanti di akhirat dia urusannya akan dipasrahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni. Jika Allah tidak berkehendak mengampuni, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar dia tetap dianggap sebagai seorang muslim, dan kita semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang mukmin itu melakukan dosa besar ketika dia melakukan dosa besar dalam keadaan imannya sempurna, dalam keadaan ada cahaya iman di dalam hatinya, jamaah rahimakumullah ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang bikin orang itu melakukan dosa besar, salah satu sebabnya adalah karena lemahnya iman dia kepada Allah. Begitu juga yang bikin orang itu melakukan ketaatan karena kuatnya iman dia kepada Allah. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat orang sering datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia memiliki iman. Berarti orang yang enggak ke masjid itu dianggap oleh Nabi orang yang tidak memiliki iman, jemaah rahimakumullah ya. Jadi semua bergantung kepada iman. Makanya apabila kita ingin rajin ibadah, pertama yang harus kita perbaiki dan harus kita jaga dan kita tambah terus adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tumbuhkan terus iman di dalam hati kami dan hiasi hati kami dengan keimanan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jauhkan hati kami dari kefasikan, kekafiran dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, hafal enggak doanya? Belum hafal. Terus kalau minta iman kepada Allah, mintanya pakai doa yang mana? Bahasa Indonesia. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Kemudian lakukan perkara-perkara yang dapat menambah iman kita kepada Allah. Baca Quran, memahami Al-Quran, duduk di dalam majelis ilmu, berteman dengan orang yang soleh ya. Kemudian berada di lingkungan orang-orang yang baik. Itu semua perkara-perkara yang dapat menambah iman kita. Kalau iman kita bertambah, Bapak Ibu, maka kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian hadis yang kedua, An Abdullah bin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah adalah anaknya Umar. Umar anaknya Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau anhuma berarti anak dan bapaknya sama-sama sahabat Nabi dan mereka muslim. Kalau anhu berarti anaknya saja yang muslim sedangkan bapaknya tidak muslim. Misalnya An Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Berarti yang muslim siapa itu? Umar. Bapaknya Umar yang bernama Khattab tidak muslim, makanya tidak anhuma, jamaah rahimakumullah.
Abdullah bin Umar, Abdullah ini anak muda yang cinta banget kepada ilmu. Kenapa dia cinta ilmu? Karena bapaknya senang kepada ilmu. Biasanya yang disenangi orang tua itulah yang disenangi oleh anaknya. Yang disukai oleh orang tua itulah yang disukai oleh anaknya. Kalau kita cinta ilmu, bapak-bapak, biasanya anak kita juga cinta kepada ilmu. Kalau kita cinta kepada HP, suka HP, ya otomatis anak kita senang HP. Karena yang dilihat oleh anak itu sehari-hari orang tuanya main HP. Jemaah rahimakumullah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. Apa saja, baik benda cair maupun benda padat. Ya. Asal memabukkan, bikin ngefly, bikin tidak sadar, maka sesuatu itu dikatakan khamr. Wa kullu muskirin haram, dan segala sesuatu yang memabukkan haram, hukumnya haram. Haram untuk diminum, haram untuk dimakan, haram untuk digunakan sebagai obat dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia lalu dia mati dalam keadaan dia minum khamr atau dalam keadaan dia membawa dosa minum khamr, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Artinya apa? Dia nggak akan masuk surga. Jemaah rahimakumullah. Atau kalau dia orang muslim, dia masuk surga tapi dia nggak dikasih minuman khamr oleh Allah di surga. Karena minuman favorit di surga ini salah satunya adalah khamr. Ada 4 sungai nanti di dalam surga. Allah sebutkan dalam surah Muhammad, Bapak Ibu. Sungai yang pertama namanya sungai mimma'in ghairi asin, air tawar. Ya. Kemudian yang kedua min labanin lam yataghayyar ta'mu, sungai susu, isinya air susu. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, sungai min khamrin, isinya khamr. Yang keempat min asalin, sungai isinya madu. Ada 4 itu, tawar, susu, madu, sama khamr. Kalau panjenengan masuk surga pertama yang diambil apa? Hah? Susu sudah biasa di dunia kita. Ambil khamr karena kita belum pernah minum khamr di dunia. Dan khamr, bedanya khamr di dunia dengan di akhirat, Bapak Ibu. Khamr di akhirat itu lebih lezat, lebih nikmat daripada khamr di dunia. Kemudian yang kedua, khamr di akhirat tidak memabukkan. Nah, sedangkan khamr di dunia memabukkan. Jadi nggak ada orang mabuk di surga. Nggak ada orang mabuk-mabukan di surga. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang minum khamr di dunia, kata Nabi, maka dia tidak akan minum khamr di surganya Allah, kecuali sebelum mati dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan dampak buruk dari minum khamr. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain Allah melaknat semuanya dari khamr itu. Semuanya dilaknat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. La'anallah al-khamra. Allah melaknat khamr. Jadi khamrnya itu dilaknat oleh Allah. Saking jeleknya khamr ya. Kalau ada orang makan babi, babi itu hukumnya haram, daging anjing hukumnya haram. Itu yang dilaknat yang makan babi atau yang makan babi saja atau babinya juga dilaknat? Yang makan saja, babinya tidak dilaknat oleh Allah. Sedangkan khamr, Bapak Ibu, khamr ini khamrnya dilaknat oleh Allah. Jadi bendanya itu atau minumannya itu dilaknat oleh Allah. Kemudian wasyaribaha, orang yang minum juga dilaknat oleh Allah. Wasaqiyaha, orang yang menuangkan. Orang Arab biasa kalau minum itu dituangkan oleh pembantunya. Saya pernah ke Qatar, jemaah rahimakumullah. Ya kan, sombong sedikit lah. Pernah ke Qatar Bapak Ibu, tahun 2013
17. Ya kan, pernah ke Qatar. Nah, itu waktu datang kunjungan waktu itu saya ikut lomba, dapat juara 1, hadiahnya umrah dan sekaligus jalan-jalan dan berkunjung ke Qatar, karena yang mengadakan lomba di Indonesia itu adalah orang Qatar. Kita berkunjung, waktu kita duduk itu dituangkan sama mereka. Kalau habis nanti kita tinggal panggil aja, kemudian pembantunya akan menuangkan. Tapi cangkirnya kecil banget. Ya, kalau kita ke Arab itu disuguhkan minum seperti cangkirnya orang baru pulang umrah itu loh. Kecil banget cangkirnya, jemaah rahimakumullah. Nah, kata Nabi, orang yang minum khamar itu dilaknat, yang menuangkan juga dilaknat oleh Allah. Wa bai'aha, yang menjual juga dilaknat. Wa mubta'aha, kemudian yang membeli juga dilaknat. Wa 'asiraha, yang memerah, maksudnya yang bikin pabriknya dilaknat. Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta dibikinkan juga dilaknat. Wa hamilaha, distributornya dilaknat. Wal mahmulata ilai, dan orang yang membawa barang itu untuk dijual juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya dilaknat. Karena segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perbuatan haram, maka sesuatu itu juga dihukumi haram. Jamaah rahimakumullah. Ini bahaya pertama dari khamar, ya. Allah melaknat semuanya dari khamar. Yang kedua, dosanya seperti orang yang menyembah berhala. Allah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, mudminul khamri ka'abidi wathanin, orang yang minum khamr, dia dosanya atau kedudukannya sama seperti orang yang menyembah berhala. Ya. Yang ketiga, dampak buruk dari khamr adalah terancam tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak akan masuk surga orang yang minum khamr. Ya. Kemudian yang keempat, khamr itu induk segala keburukan. Ya. Nabi mengatakan, al khamru ummul khaba'ith, khamr adalah induk segala keburukan. Jadi zina itu awalnya dari khamr. Kemudian membunuh juga banyak disebabkan oleh khamr. Tabrakan, kecelakaan dan sebagainya banyak disebabkan oleh khamr. Jamaah rahimakumullah. Makanya wajar jika khamr itu dikatakan ibu atau induk dari segala macam keburukan. Nah, ada hadis dari sahabat Utsman bin Affan. Ya, ketika beliau mengomentari hadis ini, jamaah rahimakumullah, ya, beliau menceritakan tentang kisah orang terdahulu. Ada seorang dari Bani Israel, Bapak Ibu, ya, yang abid, yang ahli ibadah. Dia ahli ke masjid, ahli baca Quran. Pokoknya terkenal sebagai ahli ibadah, orang soleh, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Dia pergi ke masjid, sebelum orang datang ke masjid, dia sudah di masjid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dia ini seorang laki-laki yang orang soleh, orang yang ahli ibadah. Dia seorang laki-laki yang tampan, wajahnya tampan, jadi wajahnya tampan, gagah. Nah, sehingga dia ini disukai oleh seorang wanita pelacur. Ya kan? Nah, ini fitnah ya, kalau panjenengan punya wajah tampan itu. Fitnah. Tampan, gagah, tinggi. Begitu juga perempuan, banyak fitnahnya kalau dia tinggi, putih, cantik. Kalau perempuan kayak gitu itu harus pakai cadar tuh. Ya. Kalau laki-laki apa perlu pakai cadar? Gak usah. Ya kan? Karena takut menimbulkan fitnah bagi perempuan. Nah, ternyata laki-laki yang ahli ibadah ini disukai oleh seorang wanita pelacur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pelacur tersebut mengutus seorang pembantunya untuk datang menemui si laki-laki ahli ibadah tersebut. Pembantunya bilang, wahai tuan, Anda disuruh datang ke rumah majikan saya untuk dimintai persaksian. Jadi dia diminta alasannya untuk dijadikan sebagai saksi. Karena memang saksi itu
di dalam kitab fikih Bapak Ibu memang harus orang yang soleh, orang yang terkenal adil, orang yang terkenal menjauhi dosa. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan menikahkan anak, hendaklah orang yang diambil sebagai saksi, orang yang panjenengan kenal sebagai orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu kalau tidak saleh tidak sah dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, akhirnya orang yang ahli ibadah ini datang ke rumah si pelacur itu. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, ternyata si pelacur itu tiba-tiba mengunci pintu rumahnya, dikunci. Dan si pelacur ini bukan pelacur yang usia 50-60. Jemaah rahimakumullah, ini masih muda, cantik dan seterusnya. Ini harus disebutkan semua. Intinya cantik lah, ya kan? Bagaimana tuh kalau posisi si ahli ibadah itu ada pada jenengan, ya kan? Dipanggil nih ketua takmir atau panjenengan dipanggil, ahli ibadah, ahli sholat berjamaah dipanggil, datang kemudian dikuncikan pintu. Nah di dalam rumah itu berdua hanya dengan seorang pelacur, seorang wanita yang cantik dan menggoda. Jemaah rahimakumullah, apa yang akan panjenengan lakukan saat itu? Nah maka jemaah rahimakumullah, si wanita ini ngancam, kalau kamu tidak mau melakukan apa yang aku inginkan, maka aku akan berteriak sehingga orang-orang datang kepadaku, kepada rumah ini, dan orang tidak akan percaya kepada engkau. Nah kemudian si laki-laki ahli ibadah itu berkata, apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin salah satu dari 3. Kau harus melakukannya. Pertama, aku ingin berzina dengan engkau. Atau yang kedua, kalau kau tidak mau, kau membunuh anak bayi ini. Jadi dia punya anak dari hasil berzinanya itu. Kemudian kalau tidak mau, kau minum khamr. Hanya 1 cangkir saja kau minum khamr. Kata si laki-laki itu, aku tidak mungkin berzina, karena zina itu dosa yang sangat kejam, bahkan pelakunya dirajam. Aku tidak mungkin membunuh, karena membunuh juga dosa sangat besar. Kemudian minum khamr, walaupun dosa besar tapi tidak sebesar berzina dan membunuh. Tidak apa-apalah aku minum khamr. Maka kemudian si wanita itu pun menuangkan khamr kepadanya, untuknya 1 cangkir. Diminum oleh laki-laki ahli ibadah itu jemaah rahimakumullah. Kemudian setan datang memberikan kelezatan dalam khamr itu, sehingga ketika dia menghabiskan 1 cangkir, dia minta ditambah lagi, sampai akhirnya mabuk, dia hilang kendali. Kemudian dia berzina dengan si wanita itu. Setelah dia berzina, dia membunuh anak bayi itu. Jadi lengkap jemaah rahimakumullah, ya kan? Makanya khamr ini disebut sebagai ummul khaba'is, ya, induk segala macam keburukan. Jemaah rahimakumullah. Ada kisah lain yang hampir sama dengan kisah ini Bapak Ibu, tapi bukan bukan diminta untuk minum khamr, bukan diminta membunuh, tapi dia diminta untuk berzina dengan perempuan yang melacur itu. Tapi si laki-laki ini karena dia soleh, karena dia bertakwa kepada Allah, karena dia takut kepada Allah, takut banget, maka dia mengambil cara, dia datang ke kamar mandi. Jamaah rahimakumullah. Jadi dia bilang kepada si perempuan itu, kalau engkau ingin bersamaku, izinkanlah aku untuk ke kamar mandi dulu, supaya nanti ketika engkau bersamaku, aku dalam keadaan wangi dan aku dalam keadaan bersih. Ternyata si laki-laki ini ketika ke kamar mandi, bukannya mandi, tapi buang air besar. Kemudian kotorannya itu diusapkan ke badannya, diusapkan ke mukanya, diusapkan ke badannya. Lalu dia keluar, wahai wanita, silahkan apa yang kau inginkan dariku, silahkan, aku sudah siap sekarang. Si wanita itu marah, kemudian nyuruh dia pergi. Jemaah rahimakumullah. Nah besok-besok kalau kita mengalami seperti itu, kita bisa mencobanya, ya kan? Jemaah rahimakumullah. Jadi jangan pernah meremehkan khamr.
Dan kita harus percaya sabda Nabi, khamar itu induk segala keburukan. Walaupun sedikit jangan pernah mencobanya, Bapak Ibu. Karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang sedikit. Kemudian jemaah rahimakumullah, hadis yang ketiga, Nabi mengatakan, Innallaha azza wa jalla wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, mengharamkan jual beli bangkai, mengharamkan jual beli babi, dan mengharamkan jual beli berhala. Biasa orang Arab dulu jual berhala. Ayo siapa yang mau beli berhala? Berhala ini bisa menyembuhkan penyakit. Maka dibelilah oleh orang-orang yang bodoh. Jual beli berhala itu hukumnya haram. Termasuk dalam hal ini adalah jual beli. Kalau panjenengan punya pabrik keramik ya, atau bikin keramik, lalu ada orang non-muslim minta dibuatkan keramik yang mana bentuknya simbol keagamaan mereka, simbol dari agama mereka atau ajaran mereka. Ini juga tidak boleh. Ini termasuk dalam hal jual beli berhala, jemaah rahimakumullah. Nah, di dalam hadis ini ada 4 perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk diperjualbelikan. Pertama apa? Khamr. Enggak boleh jual beli khamr. Yang kedua, tidak boleh jual beli bangkai. Ya, enggak boleh. Wal khinzir, kecuali bangkai ikan ya. Bangkai ikan dan bangkai belalang ini halal. Bangkai yang halal walaupun tidak disembelih sebelumnya itu hanya 2 bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun bangkai ayam, bangkai sapi, ya kan? Bangkai itu binatang yang halal mati tanpa disembelih. Jemaah rahimahullah, itu hukumnya haram. Haram dimakan dan haram diperjualbelikan. Kemudian termasuk juga yang haram diperjualbelikan yaitu khinzir, babi, wal asnam, dan juga berhala. Jadi kalau kita perhatikan, semua yang diharamkan untuk diperjualbelikan ini adalah benda-benda najis. Khamar itu najis, bangkai najis, kemudian babi juga najis. Jadi jual beli benda najis itu tidak boleh. Termasuk juga jual beli pupuk kandang. Najis enggak pupuk kandang tuh? Najis atau tidak? Pokok tidak. Pupuk kandang ini kotorannya sapi atau kotorannya kambing misalnya, yang banyak digunakan untuk kotoran sapi. Ya, itu najis atau tidak tuh? Najis. Kalau najis diperjualbelikan boleh enggak? Ini karena nggak jualan pupuk kandang jadi nggak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Mau diapain pipisnya itu? Oh ya, tidak boleh ya. Jadi jual beli benda najis ini tidak diperbolehkan, haram. Kompos itu apa? Sama, kalau benda awalnya najis, diapain pun tetap najis. Misalnya kencing panjenengan ditaruh kulkas di freezer, habis itu diminum, tetap najis. Jemaah rahimakumullah. Dipakai, oh tidak masalah, tidak masalah. Yang tidak boleh ini adalah diperjualbelikan. Jadi jual beli benda najis tidak boleh. Tapi namanya fikih ya, fikih itu dinamis. Fikih itu dinamis. Ya. Yang tidak boleh kan jual beli. Tapi kalau akad ijarah, kata ulama, akad ijarah itu akad upah, boleh. Misalnya ya, Pak Haji Suparman punya pupuk di kandang, punya pupuk kandang banyak karena banyak sapinya beliau. Terus saya bilang, Pak, saya butuh pupuk kandang ini untuk tanaman saya 10 karung.
Kata Pak Suparman, oh ya Ustadz, saya antar. Tapi ada ongkos antarnya. Berapa Ustadz? Berapa Pak? Ongkos antarnya 5 juta. Nah ini dalam fikih diperbolehkan. Karena muamalah itu tergantung pada akad. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada akadnya itu. Nah, tapi ini diakali ya. Diakali. Cuman yang jelas dalam mazhab Syafi'i jual beli benda yang haram, benda yang najis ya kan, itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga menjual daging yang haram ya kan. Daging yang haram, daging babi, daging anjing, daging bangkai ya kan. Itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, banyak sebenarnya jual beli yang dilarang dalam Islam ya. Termasuk juga jual beli mulasamah. Mulamasah itu menyentuh sudah harus beli. Pokoknya megang barang sudah harus beli. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya kan? Menyentuh berarti membeli. Itu tidak boleh itu. Ya. Kemudian tidak boleh juga jual beli ini ya, sesuatu yang tidak ada kepastian. Misalnya panjenengan jual beli buah yang masih hijau. Itu nggak boleh karena di situ ada unsur judi, tidak ada kepastian. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Gimana? Hijol. Nukar. Sudah matang apa belum? Belum ya, itu nggak boleh juga. Karena di situ ada ketidakpastian. Jemaah rahimakumullah. Bisa jadikan tanaman itu kena hama, kena banjir, kena panas sehingga buahnya pecah. Kemudian pertumbuhannya tidak bagus sehingga yang membeli rugi. Jemaah rahimakumullah. Jadi sesuatu yang tidak ada kepastian maka tidak boleh diperjualbelikan, Bapak Ibu. Termasuk juga jual beli ikan yang masih ada di kolam. Itu enggak jelas, itu tidak boleh ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis yang keempat, Bapak Ibu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman fasa'alahu 'anil ushrabah tusna' biha faqala wa ma hiya al-bat'u wal mazru faqila la bi barda mal bat'u qala nabidul asal wal mazru nabidus sya'ir faqala kullu muskirin haram. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang minuman yang dibuat. Jadi minuman itu dibuat dari sesuatu. Kemudian Nabi bertanya, dibuat dari apa minuman itu? Kata sahabat yang bertanya, dibuat dari asal. Jadi perahan madu, sari madu. Kemudian juga dibuat dari gandum, jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Artinya walaupun dari madu, kalau difermentasi kemudian madu itu memabukkan, maka hukumnya haram. Walaupun dari gandum, jika difermentasi kemudian dia memabukkan, maka hukumnya haram. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita buka pertanyaan. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan, Pak. Tadi disebutkan bahwa untuk bangkai yang haram itu adalah ikan sama belalang. Nah, bagaimanakah dengan kepiting dan sejenisnya atau siput dan sejenisnya? Kepiting satu yang sama dengan kepiting apa namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Lupa saya.
Baik. Kalau kepiting itu termasuk dalam jenis ikan, berarti dia halal. Bangkainya halal untuk dimakan. Tinggal dilihat dia lebih banyak hidup di mana, di air atau di daratan. Nah, berarti dia termasuk dalam jenis ikan. Jadi kepiting hukumnya halal. Jamaah rahimakumullah, halal. Ya. Kemudian jadi segala sesuatu yang hidup di lautan itu hukumnya halal. Kalau anjing laut halal enggak? Sebagian ulama mengatakan halal karena dia termasuk jenis ikan. Kemudian babi laut dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi segala sesuatu yang termasuk dalam jenis ikan itu halal. Halal ketika hidup dan halal juga ketika dia menjadi bangkai, ya. Jadi panjenengan beli ikan di pasar gadang udah busuk banget ikannya, itu masih boleh dimakan tuh. Ya kan? Masih boleh dimakan. Karena halal tapi tidak thayyib, ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.